Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini videonya temanya Islam, yakni Majelis Ulama Indonesia Fatwa MUI 2020 tahun nomor 28 tentang panduan kaifiat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi COVID-19. Kaifiat itu artinya tata cara ya. Nah, ini nanti bisa dibaca, kita lewatkan saja, nanti bisa dibaca, saya lampirkan downloadnya di bawah ya. Ini landasan-landasan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, dalam mengeluarkan fatwa ini. Kita langsung ke keputusannya aja ya, kalau mau tahu nanti bisa dibaca juga. Oke. Oke, ini ada 12 halaman saya dapatkan dari situs MUI. Oke, langsung aja memutuskan. Pertama, tentang COVID adalah penyakit menular. Oke, kedua, ini dia, ketentuan dan panduan hukum. Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad dan menjadi syiar keagamaan. Kemudian sholat Idul Fitri disunahkan bagi muslim. Kemudian bisa berjamaah, bisa sendiri seperti biasa. Sangat disunahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, dan tempat lainnya. Salat Idul Fitri berjamaah boleh dilaksanakan di rumah. Pada malam Idul Fitri, umat Islam disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tasbih, serta aktivitas ibadah. Takbir Allahu Akbar, tahmid Alhamdulillah, tasbih Subhanallah. Ini khusus COVID nih, kita perbesar ya. Sholat Idul Fitri boleh dilaksanakan dengan cara, ini dalam kondisi kawasan COVID ya, dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musola, atau tempat lain bagi umat Islam. A. Berada di kawasan yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah. Terkendali COVID-nya ya, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Jadi penurunan COVID berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Kemudian berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID dan diyakini tidak terdapat penularan. Jadi kawasan yang diyakini tidak terdapat penularan ya dilakukan di tempat-tempat seperti ini, yakni masjid, musola, tempat lain. Seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, artinya pedesaan yang terbatas ataupun pedesaan yang homogen itu maksudnya artinya nggak banyak lintas orang, campur-campur orang lain masuk, nggak ada gitu ya. Tidak ada yang terkena COVID dan tidak ada keluar masuk orang, itu dia ya. Nah, salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah maupun dengan sendiri, terutama yang berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Kemudian pelaksanaan salat Idul Fitri baik di masjid maupun di rumah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan mencegah terjadinya potensi penularan, antara lain dengan memperpendek bacaan salat dan pelaksanaan khutbah. Ini tata caranya. Saya rasa ini biasa ya, sholat Idul Fitri biasa, nanti bisa dibaca juga. Ini biasa seperti panduan biasa yang sudah sama-sama kita ketahui. Kita langsung ke yang COVID yang di rumahnya. Ya, biasanya kan di masjid atau tanah lapang karena sekarang ada yang di rumah, dianjurkan di rumah bagi yang COVID-nya tidak terkendali. Langsung sini ya. Sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan secara sendiri, gitu ya. Yang biasanya itu orang jarang di rumah karena COVID ini, maka tergantung kondisi untuk dianjurkan di rumah. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara berjamaah, maka ketentuannya sebagai berikut. Jumlah jamaahnya 4 orang, 1 orang imam, 3 orang makmum. Tata caranya seperti tata cara poin 3 di atasnya ya, nanti dibaca. Yang sudah sama kita ketahui. Cuman makmum cuma 3 ya. Kemudian usai sholat ada khutbahnya biasa juga tata cara di atas. Kemudian jika nggak ada 4 orang nih,
boleh tanpa khutbah gitu ya. Atau nggak ada orang yang bisa khutbah, maka boleh tanpa khutbah. Oke, ini kalau sendiri nih. Jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri, berniat ya, kemudian dibaca pelan ya, sir. Kalau jamaah tentu dia suaranya jahar ya, keras. Kemudian tata cara sholatnya seperti biasa, bisa mengacu pada poin 3 ya. Kemudian tidak ada khutbah karena sendiri ya. Oke, ini takbiran. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil, menyeru keagungan Allah Subhanahu wa taala. Waktu pelaksanaan takbir mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga jelang dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Disunahkan membaca takbir di rumah, di masjid, di pasar, di kendaraan, di jalan, di rumah sakit, di kantor, dan di tempat-tempat umum sebagai syiar keagamaan. Pelaksanaan takbir bisa dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan jahar, suara keras, atau sir pelan. Dalam situasi pandemi yang belum terkendali, takbir bisa dilaksanakan di rumah, di masjid atau oleh pengurus masjid, pengurus takmir, di jalan oleh petugas atau jamaah secara terbatas, dan juga melalui media televisi, radio, media sosial, dan media digital lainnya. Ini ya kata kuncinya kalau dalam kondisi pandemi yang belum terkendali. Biasanya kan keliling gitu ya. Sekarang kalau belum terkendali, di sini ada takbir kelilingnya terbatas pada petugas-petugas saja. Kemudian umat Islam, pemerintah, dan masyarakat perlu menggemakan takbir, tahmid, dan tahlil saat malam Idul Fitri sebagai tanda syukur sekaligus doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sunnah-sunnah nih. Mandi dan memotong kuku, memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian, makan sebelum sholat Idul Fitri, mengumandangkan takbir hingga menjelang sholat, melewati jalan yang berbeda antara pergi dan pulang, saling mengucapkan selamat antara lain dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu ya. Semoga ini bisa menjadi panduan bagi kita semua ya, dan semoga wabah ini bisa segera berakhir. Mari kita banyak berdoa di bulan Ramadan ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.